Hola amante del español, bienvenido y bienvenida al canal Belajar Bahasa Spanyol. Yuk belajar bahasa Spanyol ala Indonesia. Pues selamat datang kembali di channel Belajar Bahasa Spanyol. Soy Romi, tu profesor de español online. Nah teman-teman, di video kali ini kita tidak akan membahas tata bahasa atau yang kita lebih kenal dengan grammar, karena video ini adalah obrolan bebas, obrolan belajar bahasa Spanyol. Apa itu? Kalau misalnya kamu sudah pernah nonton interview kita dengan entusias bahasa Spanyol seperti Pak Damar, terus ada Yulianto dan juga ada Apri. Nah, di situ kita membahas tentang bahasa Spanyol, trik-trik mereka tentang bagaimana belajar bahasa Spanyol, metode yang paling efektif apa, pencapaiannya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, coba cek video-video sebelumnya tentang obrolan bebas, obrolan belajar bahasa Spanyol. Nah, di video kali ini, karena kita tidak akan membahas tentang tata bahasa atau grammar, kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan belajar bahasa Spanyol. Nah, ada dua hal yang saya akan kasih tahu ke kamu. Yang pertama adalah sayembara hari ulang tahun 17 Agustus 2022, hari ulang HUT Indonesia pada 17 Agustus 2022 yang diadakan oleh KBRI Madrid, ya, Spanyol tentunya. Nah, tidak hanya itu, jadi sebelum kamu skip, bukan hanya sayembara yang diadakan oleh kedutaan Madrid, tapi juga kita akan membahas tentang duta besarnya, duta besar yang ada di Madrid untuk duta besar RI yang ada di Madrid sekarang, karena beliau itu baru saja dilantik pada akhir tahun kemarin, jadi fresh banget nih. Kita akan membahas tentang beliau, duta besar baru ini, dan juga karyanya. Dan tentunya kamu bisa belajar banyak dari video ini. Penasaran apa saja? Yuk kita langsung bahas. Muy bien, amigos. Nah, sayembara yang diadakan oleh KBRI Madrid ini yaitu sayembara untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di tahun ini, tahun 2022. Nah, kalau misalnya kamu nonton videonya adalah yang ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Kalau misalnya setelah ini kamu berminat untuk nonton videonya, silahkan. Atau kamu sekarang langsung aja ke sana dan balik lagi ke sini, ke video ini. Boleh. Bien, nah pemenang atau di concurso ini atau sayembara, bahasa Spanyolnya concurso, atau lebih lebih umumnya sekarang katanya adalah obsequio, giveaway, ya. Katanya yang lebih umum adalah giveaway daripada sayembara. Sayembara itu sudah lama, jadi giveaway itu adalah yang terbaru. Tapi karena di sini yang dipakai katanya yang dipakai adalah sayembara, pues así es. Jadi udah seperti itu. Nah, pemenang dari sayembara ini akan mengikuti upacara pada tanggal 17 Agustus 2022 di Madrid atau di Wisma Duta Besar RI di Madrid. Nah, teman-teman, syaratnya adalah KTP, KIA, dan paspor. Nah, kalau misalnya kamu tahu di sini, kalau misalnya diundang ke duta besar sana, yaitu orang yang tinggal di Spanyol. Oke, itu perlu di-note. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di Bantul, tinggal di misalnya di Jakarta, pues no. Makanya sekarang kalau misalnya kamu sudah atau punya teman orang Indonesia yang tinggal di Spain sekarang, hubungi mereka dan kasih tahu video ini, share link dari video ini, kasih tahu mereka bahwasanya ada giveaway, ada sayembara yang diadakan oleh kedutaan Republik Indonesia di Madrid tentang hal ini. Jadi mereka akan berminat
Karena ada giveaway-nya, ada hadiahnya. Apa itu hadiahnya? Yaitu diundang ke Madrid dengan biaya Pak Dubes atau biaya duta besar. Nah, kalau ini satu orang dan pendampingnya, gitu ya. Jadi ada 2 orang yang akan diundang. Pues correct me if I'm wrong. Jadi yang menang dan pendampingnya, misalnya seorang suami, dia akan diajak bersama seorang istrinya dan dibiayai. Kalau misalnya anak, dia boleh ngajak bapaknya atau ibunya. Kalau misalnya seorang ibu, ya boleh ngajak bapaknya atau suaminya dan atau anaknya. Jadi seperti itu. Oke. Ketentuannya cukup mudah, teman-teman. Syaratnya cukup mudah, yaitu yang pertama, subscribe. Oke, subscribe kanal Wisma Duta RI Madrid. Saya ulangi lagi, subscribe kanal subscribe kanal Wisma Duta RI Madrid. Jadi kalau misalnya kamu klik video yang ada di bawah di kolom deskripsi, nah di situ kamu langsung klik subscribe, ya. Dan tidak lupa juga, kalau misalnya kamu belum subscribe video ini atau channel ini, yuk sekarang subscribe channel Belajar Bahasa Spanyol, karena akan banyak advantage yang kamu akan dapatkan dari channel ini, ya. Dan juga aktifkan tombol notifikasi agar kamu juga mendapatkan video-video terbaru ketika channel Belajar Bahasa Spanyol merilis videonya. Jadi kamu tidak akan ketinggalan. Oke? Itu syarat yang pertama, subscribe channel Wisma Duta RI Madrid. Syarat yang kedua, like video dari channel tersebut minimal 2 video. Jadi kamu tonton, like, tonton yang lain, like. Itu aja, 2 video. Dan buktinya di screenshot dan dikirim via WhatsApp. Nah, pastikan kamu sudah punya WhatsApp ya. Dan dikirim ke WhatsApp nomor plus 34 607 771 298. Kalau misalnya kamu sudah tonton videonya atau mengakses video dari sayembara ini, kamu akan lihat karena tertera sangat besar sekali di pojok kiri di situ nomor dari Duta Wisma Duta RI Madrid. Jadi ke sana kamu kirim screenshot dari subscribe channelnya dan like kedua videonya. Dan juga menyertakan paspor, oke? Paspor, KTP, KIA. Nah, itu syaratnya. Deadline-nya adalah tanggal 30 Juni 2022. Oke. 30 Juni 2022 dan sekarang adalah Maret, April, Mei, Juni. Jadi masih 3 bulan lagi, teman-teman. Oke. Jadi buruan dari sekarang. Kalau misalnya kamu tinggal di Madrid atau di Spanyol sana, kamu buruan subscribe, like channel Wisma Duta RI Madrid, karena akan ada giveaway yang bisa kamu dapatkan, atau kamu share ke teman-temanmu yang ada di Spanyol sana. Dan pemenangnya akan diundi live di Madrid. Oke, nanti akan mungkin diumumkan di channelnya. Oke, itu informasi yang pertama. Dan informasi yang kedua adalah kita akan membahas tentang Pak Dubesnya. Jadi kita sudah bahas sayembaranya, sekarang kita akan membahas duta besarnya. Siapa sih beliau nih? Nah, namanya adalah Dr. Insinyur Muhammad Najib, MSI. Oke. Ya, saya mengenal beliau itu ketika beliau mengisi sebagai speaker pada acara Zoom yang diadakan oleh teman saya, Pak Adven, tentang Alhambra. Jadi sebuah kastil di situ, peninggalan kerajaan Islam yang beliau sampaikan dan jelaskan dengan sangat gamblang sekali, dengan tutur bahasa yang sangat indah, ya, dan sangat menarik sekali. Nah, di situ saya mengenal beliau. Setelah itu saya tahu bahwasanya beliau adalah duta besar RI untuk Madrid. Nah, di sini biasanya KBRI. Nah, setelah saya baca-baca, namanya adalah LBBP, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Spanyol di Madrid. Apa itu LBBP? Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
untuk kerajaan Spanyol di Madrid. Oke. Nah, Bapak Muhammad Najib sendiri, beliau dilantik pada tanggal 25 Oktober tahun 2021. Jadi tahun kemarin ya. Dilantik bersama 16 dubes lainnya. Oleh siapa? Tentu saja oleh presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, Bapak Muhammad Najib sendiri lahir di Singaraja, Bali tahun 1960, kuliah di ITS Surabaya, Teknik Elektro, S2-nya di ITB, Teknik Elektro juga, dan mengambil program doktoral S3 di UNAS, Universitas Nasional Jakarta, bidang ilmu politik. Yap. Nah, setelah kita bahas tentang informasi personal Pak Muhammad Najib secara general, ya, saya akan di sini membahas tentang karya beliau. Karena pada waktu Zoom tersebut, ketika kita membahas tentang Alhambra, beliau menjelaskan bahwasanya beliau adalah penulis dan beliau menulis sebuah novel bersambung di inilah.com, di sebuah kanal di situ. Jadi saya akan cantumkan linknya di inilah.com, nanti teman-teman bisa akses di situ dan bisa baca. Kenapa dibuat novel bersambung? Karena menurut beliau orang Indonesia itu males atau nggak sanggup untuk membaca novel dalam satu waktu sekaligus, apalagi itu digital ya. Jadi menghadap HP secara terus-menerus itu tidak bagus dan juga akan merasa bosan. Makanya beliau potong satu persatu dan sekarang sudah episode ke-30. Oke. Nah, saya akan bahas sedikit tentang novel yang beliau tulis tersebut. Di novel bersambung di beranda Alhambra. Alhambra, kalau misalnya kamu memang ngefans betul dengan bahasa Spanyol, pengen berangkat ke Spanyol, kamu pasti pernah mendengar kata Alhambra, sebuah kastil peninggalan peradaban Islam yang masih terjaga dan terawat sampai sekarang. Nah, beliau mengambil nama Alhambra untuk novel bersambungnya, ya. Yang saya suka sekali dari novel ini apa? Karena beliau memulai dengan perjuangan Tariq bin Ziyad. Siapa Tariq bin Ziyad? Adalah panglima Islam yang memimpin pembukaan atau penaklukan Spanyol pada waktu itu. Jadi ini berbicara tentang sejarah, di mana Tariq bin Ziyad menyeberang Selat Mediterania atau Laut Mediterania dan sampai di semenanjung Iberia waktu itu. Dan setelah sampai, pasukannya turun, dia membakar kapal, semua kapalnya, dan berpidato dan menyampaikan pada pasukannya, sekarang kapalnya sudah habis, hangus, tidak bisa atau tidak ada kesempatan kita untuk melangkah mundur. Jadi choice-nya atau opsinya cuma ada dua, kita menang atau kita mati syahid. Itu. Jadi tidak ada pilihan lain untuk mundur, harus maju, either menang atau mati syahid. Itu aja. Dan beruntungnya mereka menang dan bisa menaklukkan Spanyol pada waktu itu, pada abad ke-8 kalau tidak salah. Nah, dari situ, keinginan untuk belajar sejarah saya itu berkobar-kobar. Apa nih selanjutnya? Jadi di novel yang ditulis oleh Pak Muhammad Najib ini, beliau tidak hanya menceritakan tentang perjalanan hidup, tapi sejarah tentang peradaban Islam yang pernah berkembang di Spanyol, sosiokultural, dinamika politik, dinamika keagamaan. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu, bagaimana orang Muslim berbaur dengan orang Kristen, dan lain sebagainya. Itu yang diceritakan di novel Pak Muhammad Najib yang berjudul Di Beranda Alhambra. Nah, di sini juga saya notice di episode ketiga tentang belajar bahasa Spanyol, karena mahasiswa yang diceritakan ini pernah belajar bahasa Arab dan bahasa Perancis. Dan ketika belajar bahasa Spanyol untuk tentu kalau misalnya kamu mau ke Spanyol, kamu minimal kamu tahu basicnya. Tapi di sini dijelaskan. Nah,
saya baca di sini tulisannya. Aku melihat bahwa bahasa Spanyol ini sangat mirip dengan bahasa Perancis dan Arab. Ya. Sementara kosakatanya banyak mirip dengan bahasa Inggris. Hanya saja cara bacanya yang berbeda. Nah, kalau misal kita teliti, bahasa Arab dan bahasa Spanyol itu banyak kemiripan. Dari konjugasinya, sama-sama mempunyai konjugasi. Dari gender, sama-sama mempunyai maskulin dan feminin. Tentu dengan bahasa Perancis juga sama, karena sama-sama berasal dari rumpun bahasa Latin. Sementara bahasa Inggris juga ada kemiripan. Oke, ada banyak kosakata yang mirip dengan bahasa Inggris, namun pelafalannya aja yang beda. Gitu. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya ketika dia belajar bahasa Spanyol, karena memang timeline yang diambil adalah ketika COVID berlangsung, ketika pandemi, jadi sekitar 2020-2021. Jadi memang masih baru, di mana orang sudah bisa mengakses internet, dan dia, mahasiswa ini, belajar dari internet. Nah, dia belajar di channel YouTube namanya Butterfly Spanish. Kalau misalnya kamu pernah belajar bahasa Spanyol dan mengakses atau cari di internet di YouTube, kamu akan menemukan Butterfly Spanish. Kenapa? Karena saya juga pada awal-awal belajar bahasa Spanyol juga sering nonton videonya Butterfly Spanish. Di samping videonya menarik, penjelasannya detail, nah yang menjelaskan itu ramah, murah senyum, gitu ya, humble. Jadi sangat membantu sekali, dan di sini dijelaskan. Nah, kalau misalnya kamu belum pernah menemukan channel yang bagus, ini Butterfly Spanish itu juga cukup bagus, atau bagus untuk belajar bahasa Spanyol. Tapi memang disampaikan dengan bahasa Inggris, ya, karena yang menjelaskan itu native. Kalau nggak salah dia native Mexican, gitu ya. Bien, nah karena judulnya di beranda Alhambra, nah, saya jelaskan sedikit. Alhambra itu berasal dari kata bahasa Arab alhamro, ahmar, rojo dalam bahasa Spanyolnya, merah. Nah, ini mungkin saya ada beberapa referensi yang dijelaskan di sini. Mungkin namanya diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad Ibnu Ahmar Al-Ahmar. Kenapa? Karena Al-Ahmar dulu kayak seperti sebutan ya, Al-Ahmar, yang merah. Kenapa? Karena jenggotnya merah. Karena kalau misalnya teman-teman melihat orang-orang yang berjenggot biasanya merah-merah, karena mereka memakai kayak yang untuk memerahkan jenggot itu. Nah, dulu juga pakai itu, makanya jenggotnya menjadi merah, dan orang ini dinamakan atau mempunyai sebutan Al-Ahmar, dan kastilnya juga disebut Al-Ahmar. Itu salah satu versi. Mungkin teman-teman tahu versi yang lain, silahkan drop di kolom komentar. Bien. Selain itu, ya, dijelaskan pula tentang kehidupan dan setelah penaklukan Spanyol waktu itu, bagaimana penaklukannya dan sampai pada keruntuhannya. Jadi setelah mereka menguasai Spanyol pada waktu itu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah di Granada, Cordoba, Sevilla dan lain-lain yang disebut Taifah, mereka berseteru dan bersaing satu sama lain, dan ini berusaha saling menjatuhkan. Akhirnya kesatuan dan persatuan Taifah Muslim pada waktu itu sedikit demi sedikit turun, sementara persatuan atau keinginan untuk dari kubu Kristen waktu itu malah meningkat, ya. Jadi di sini bersatu padu untuk meningkatkan kekuatan, di sini saling bersaing satu sama lain. Jadi satunya down, satunya up. Nah, sampai pada akhirnya terjadi persatuan antara kerajaan Aragon dengan rajanya Ferdinand dan Castellón dari Ratu Isabel. Nah, mereka menikah,
dan bersatulah dua kerajaan besar ini dan menyerang kerajaan Muslim Alhambra pada waktu itu. Dan pada tahun 1492 jatuhlah Alhambra atau jatuhlah kerajaan Muslim pada waktu itu dengan raja atau penguasa terakhirnya yang bernama Boabdil. Boabdil atau nama aslinya adalah Muhammad Abu Abdullah, gitu ya. Jadi di novel ini juga digambarkan bahwasanya bagaimana Boabdil ini sebagai penguasa terakhir, raja terakhir dari Kesultanan Islam di Spanyol waktu itu menyerahkan kuncinya, dan bagaimana digambarkan juga Raja Ferdinand dengan kudanya yang coklat dan gagah dan baju kebesarannya yang merah, dan Ratu Isabelnya yang berada di sebelahnya, seperti itu. Jadi dijelaskan dengan kalimat sastra yang sangat indah sekali, yang sangat menarik sekali. Saya suka, ya. Dan saya tidak akan menjelaskan semuanya sampai akhir karena ini tentu spoiler. Makanya kalau misalnya kamu ingin tahu lebih lanjut tentang novel ini, silahkan kamu klik kolom deskripsi di bawah dan kamu baca dari episode 1 dan episode 30, ya. Dan ini terus berlanjut. Nah, di sana pesan saya adalah ketika kamu belajar atau membaca novel ini, semangatmu untuk pergi atau menuntut ilmu di Spanyol itu akan tumbuh. Kenapa? Karena di novel ini diceritakan seorang mahasiswa yang menerima beasiswa di Spanyol. Sangat memungkinkan sekali karena saya punya beberapa teman guru dan juga murid yang pernah belajar di Spanyol dengan beasiswa. Makanya kalau misalnya kamu memang tertarik untuk belajar bahasa Spanyol, tentu kamu ingin untuk menginjakkan kaki di negara Spanyol itu sendiri untuk praktek bahasa Spanyolmu, ngomong dengan native langsung, ya. Tentu dengan tujuan mungkin belajar atau bekerja atau hanya untuk jalan-jalan. Nah, untuk mengeksplor negara Spanyol dengan Granadanya, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cordoba, atau Alhambra. Nah, dengan membaca novel ini, keinginan, desire itu akan tumbuh dan berapi-api, sehingga kamu akan lebih termotivasi, akan lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Spanyol. Begitu tujuan akhirnya. Bien. Nah, itu saja dua informasi yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan kata atau informasi. Silahkan kalau misalnya ada kata-kata informasi yang salah, silahkan di drop di kolom komentar apa dan seharusnya seperti apa. Oke. Itu saja untuk obrolan bebas, obrolan belajar bahasa Spanyol di video kali ini, dan sampai jumpa di obrolan bebas selanjutnya. Pues, gracias. Ciao.